warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ningsih Wiji Astuti dari SDIT An-Nahdiyah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kali ini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Rismawati. Beliau adalah guru matematika di kelas 1 SDIT An-Nahdiyah. Assalamualaikum Bu Risma, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, saya sehat hari ini. Bagaimana Bu Ningsih? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat Bu Risma. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebab besok Bu Risma akan saya amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Ya, baik Bu Ningsih. Baiklah Bu Risma, tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal pembelajaran sebelum besok Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, begitu ya Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu Ningsih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Risma. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai pada supervisi besok Bu? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sudah saya tuliskan di sini, tujuannya ada dua Bu. Yang pertama, supaya peserta didik mampu membilang banyak benda dari 1 sampai 20. Terus yang kedua, peserta didik mampu menulis lambang angka 1 dari 1 sampai 20, begitu. Baik, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Ya. Untuk tujuan sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan Bu? Ya, baik. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 4 Bu. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menumbuhkan literasi siswa. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran well-being. Dan yang keempat, penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Risma yaitu meningkatkan motivasi dan literasi siswa, pembelajaran well-being, serta penilaian dengan memanfaatkan hasil penilaian itu sendiri ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas Ibu, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, begitu Bu? Ya, baik Bu Ningsih. Untuk strategi yang saya persiapkan, yaitu saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dengan menggunakan metode ceramah, terus tanya jawab, dan eksperimen, serta menggunakan pendekatan saintifik Ibu. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning gitu ya, dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan eksperimen, serta menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas Bu? Untuk medianya sendiri, mungkin saya akan menggunakan buku paket, terus kertas warna, LKPD, sama spidol Ibu. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, dan di kelas berapa begitu Bu? Saya akan melakukan supervisi ini di hari Kamis Bu. Kebetulan di hari Kamis, itu jadwalnya saya mengajar di kelas 1. Baik, jadi nanti di hari Kamis di kelas 1 saya akan datang di kelas Bu Risma. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hasil-hasil apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek ya Bu ya. Ya, baik Bu Ningsih. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Di sini saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan. Nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang Bu.
Mungkin itu gambaran dari hasil percakapan kita hari ini ya Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi kelas di hari Kamis besok ya Bu ya. Ya, baik Bu. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Maka sudah. Cepat amat, Bu. Kalau sudah ditulis angkanya, bawahnya dikasih jam. Jangan ditulis, tulis dulu. Ya, angka 1 sampai 10.
Berjumpa kembali dengan saya Ningsi Wiji Astuti dari SDIT Ahmadiyah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kali ini saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh Ibu Rismawati sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baiklah Bu Risma, kita mulai ya pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ningsi. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Risma terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Bagaimana? Mungkin karena belum terbiasa, saya merasa tegang ya Bu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu Risma ya, sudah berjalan dengan lancar dan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Ya, mungkin kalau tahapan yang pertama, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu. Terus kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Terus untuk pengetahuannya, siswa itu alhamdulillah sudah dapat menghitung dari angka 1 sampai 20, dan untuk area keterampilannya siswa menuliskan angka 1 sampai 20. Itu dia. Oh baik, tadi berarti area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah menurut Ibu, sejauh mana nih area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangannya ya Bu. Oh baik, berarti sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai aturan, tapi masih ada beberapa kekurangan begitu ya Bu ya. Nah untuk kekurangan apa sih yang menurut Ibu masih kurang Bu? Atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya bukan dirasakan oleh saya saja ya Bu, tapi mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain. Terus masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Terus artinya siswa tersebut masih kurang aktif begitu Bu. Oh baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran, atau mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Oh, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Karena mereka kurang aktif atau tidak mau untuk terlibat dalam pembelajaran misalnya Bu? Mungkin dalam penyampaian materi suara saya kurang terdengar ya Bu, atau penjelasan saya yang terlalu cepat. Terus mungkin karena materi yang saya ajarkan kurang menarik bagi mereka. Oh, berarti kemungkinan faktor-faktor itulah yang menyebabkan siswa di kelas Ibu itu belum bisa aktif dalam pembelajaran begitu ya Bu ya? Iya Bu, kira-kira seperti itulah kan. Baik Ibu, tadi kita sudah bicara tentang faktor-faktor kenapa siswa kurang aktif begitu ya Bu ya. Nah sekarang menurut Bu Risma, rencana apa yang akan Ibu lakukan agar siswa dapat aktif atau mereka itu mau ikut terlibat dalam pembelajaran Bu? Rencana yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, seperti membuat LKD yang lebih menarik, terus agar bisa membuat siswanya lebih semangat lagi Bu. Terus yang kedua, saya akan melakukan teknik atau metode pembelajaran yang menarik dan menyampaikan materi pembelajarannya dengan suara yang lebih jelas agar semua siswa bisa mendengar penjelasan dari saya. Terus yang ketiga, kemudian saya juga akan melakukan pendekatan dengan gaya belajar siswa seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Terus sehingga siswa akan dapat merasa lebih nyaman. Oh bagus, berarti itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali.
Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nantinya dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nih cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu? Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Saya akan melakukan perubahan itu pada minggu depan ketika saya mengajar pelajaran matematika di kelas 1. Oke Ibu, Ibu akan melakukan perubahan di minggu-minggu ini berarti Ibu nggih? Iya. Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Bu. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bu Risma, mudah-mudahan apa yang Bu Risma rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan secepatnya bisa direalisasikan. Baik Bu. Oke Bu Risma, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ningsi atas doa dan dukungannya. Saya jadi makin semangat nih Bu. Oke, sama-sama Bu Risma. Nah, kita kan sudah ngobrol panjang lebar nih Bu nih. Dan obrolan kita tadi, kira-kira apa yang Bu Risma dapatkan selama berdiskusi hari ini Bu? Ya, setelah saya diskusi dengan Bu Ningsi, alhamdulillah beban pikiran saya semakin berkurang dan saya lebih optimis untuk melatih, menerapkan terus untuk membiasakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus biar pembelajaran menyenangkan. Terus harapan kedepannya nanti saya bisa menjadi guru yang lebih baik dan dapat mampu membawakan materi pelajaran dengan menarik dan asyik. Ya Bu, tetap semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Kalau begitu nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu Risma sudah melakukan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Ya, amin ya Bu. Mudah-mudahan sesuai rencana dan harapan saya. Bismillah. Oke, terima kasih Bu Risma. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti ceritakan kembali ya Bu ya. Hasilnya setelah Bu Risma mempraktekkan lagi di kelas Bu Risma tadi. Ya Bu, insya Allah nanti kita kalau ada waktu untuk berbincang-bincang. Terima kasih ya Bu Ningsi. Oke Bu Risma, sama-sama. Sukses selalu Bu Risma. Amin. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sri Endang Resminingsih sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Monggo kepada Bu Sri Endang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ningsih. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih tadi sudah melakukan percakapan coaching supervisi akademik kepada Ibu Risma, guru matematika di SD IT Anadliah Mereng Pemalang. Dari hasil percakapan yang panjenengan lakukan, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa percakapan coaching yang sudah dilakukan panjenengan sudah sangat bagus, sudah interaktif, sudah lancar, dan sesuai yang diharapkan. Tadi panjenengan sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, di antaranya yaitu yang pertama tujuan. Tadi panjenengan sudah menyampaikan dari tujuan percakapan coaching, sudah membuat kesepakatan tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung antara panjenengan dengan Bu Risma tadi. Panjenengan sudah menanyakan tentang tujuan apa yang akan dicapai oleh Bu Risma dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Di sini panjenengan selaku coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini coach sudah melakukan pemetaan situasi dengan menghubungkan dengan beberapa fakta-fakta yang ada. Panjenengan tadi sudah menanyakan tentang
apa kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan daripada pemilihan. Tiga adalah rencana aksi. Tadi panjenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan di dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Risma. Tadi panjenengan sudah menanyakan tentang pengembangan ide beserta solusi dan berbagai hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan yang sudah dibuat di awal percakapan. Tadi panjenengan sudah menanyakan tentang apa sih strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh Bu Risma. Kemudian alur cerita yang terakhir adalah tanggung jawab. Tadi panjenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjelaskan rencana aksinya. Sudah ada kolaborasi antara Bu Ningsih selaku coach dan Bu Risma selaku Koci untuk membuat sebuah komitmen atas hasil akhir yang akan dicapai. Dengan menanyakan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah percakapan coaching ini. Kemudian tadi Bu Ningsih di dalam melakukan percakapan coaching juga sudah melakukan kompetensi inti coaching. Di antaranya yaitu panjenengan sudah present atau hadir penuh di dalam percakapan tersebut dengan memunculkan paradigma berpikir dan kompetensi Koci yaitu Bu Risma. Kemudian yang kedua juga Bu Ningsih sudah mendengarkan aktif di dalam percakapan, lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci dengan mengesampingkan penilaian. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Tadi Bu Ningsih sudah lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan Koci dengan mengesampingkan penilaian terhadap Koci, atau Bu Ningsih tidak melabel apapun terhadap Koci. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi Bu Ningsih sudah banyak mampu menggali kompetensi Koci untuk membuat aksi bagi pengembangan diri Koci dan kompetensi inti Koci. Dan Bu Ningsih sudah memberikan apresiasi dengan merespon dan memberikan tanda bahwa coach sudah mendengarkan aktif di dalam percakapan coaching dengan Bu Risma. Semangat terus Bu Ningsih. Mudah-mudahan percakapan coaching ini akan bisa terus diterapkan di sekolah panjenengan, berbagi praktik baik dengan sesama rekan sejawat. Itu aja yang umpan balik dari saya selaku pengajar praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Risma dan Ibu Sri Endah Ningsih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.